Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat Sungai Batang Pungkut pasca banjir, dan sudah kita saksikan sekarang saya sedang berada di Arandohor ya. Ini sudah bisa kita saksikan sendiri. Dan kita lihat setelah banjir ini airnya masih kelihatan butek. Terus sawah-sawah di pinggiran kita lihat tertimpa oleh pasir, dan oleh sebab itu kejadian ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi petani, bagi masyarakat. Dan kita bisa saksikan bukan hanya sawah, PLN juga rusak yang mengakibatkan mati lampu di Kecamatan Ulu Pungkut. Seperti itu. Kita lihat, kita saksikan, inilah Sungai Batang Pungkut yang pasca banjir ya. Tapi kita bisa membayangkan betapa tingginya debit air sehingga mengakibatkan banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan alhamdulillah ini PLN sekarang sedang diperbaiki oleh petugasnya. Dan ini lagi yang lebih bahaya, ini jalan Ulu Pungkut ini sudah rusak dan sudah jatuh. Mungkin sepertiga dari jalan sudah ada yang rusak, dan dikemungkinan kalau debit air terus bertambah maka jalan ini akan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi dari yang kita lihat sekarang ini. Seperti ini, dan kita sudah lihat juga di tengah dari jalan sudah retak seperti ini. Dan ini sangat berbahaya bagi pengemudi. Oleh sebab itu mau ke Ulu Pungkut agar segera hati-hati. Dan ini bagian sawah masyarakat juga yang terkena banjir. Kita lihat dan kita bisa membayangkan betapa tingginya air tersebut. Dan ini kebun cabai yang sekarang ini harga cabai lagi naik. Tiba-tiba terkena banjir. Dan saya tidak bisa pastikan gagal panen atau tidak. Yang jelas ini sekarang sudah terkena lumpur ya. Pastinya petaninya sangat sedih karena kebun cabenya tadi terkena banjir. Sepanjang jalan Ulu Pungkut yang saya lihat di pinggir-pinggir sungai, sawah-sawah ataupun kebun-kebun masyarakat itu mengalami kerusakan, mengalami banjir, dan otomatis itu dia kerugian yang sangat fatal ya. Ini adalah di daerah sebelum kampung ataupun desa Simangambat. Kita lihat juga di sana tanah berjatuhan yang mengancam akses ke Ulu Pungkut ya. Oleh sebab itu kita terus berdoa semoga keadaan ini cepat membaik. Kayu-kayu berhanyutan, begitupun pasir, tanah. Dan ini adalah salah satu rumah tempat tinggal masyarakat di desa Muara Siabut. Itu dapurnya yang kita lihat, dapurnya itu sudah hanyut. Dan yang kita lihat itu adalah bagian ruang tamu yang sekarang sungai sudah berada di bawahnya. Bukan hanya sungai ya yang meluap, tetapi jalan-jalan menuju Ulu Pungkut juga rusak, banyak longsor, sehingga sulit untuk dijalani karena di jalan-jalan itu banyak kerikil. Nah, saya sendiri ini saya sudah berjalan sekitar 1 kilometer karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Seperti yang kita lihat ini masih biasa. Ada beberapa kendala di Ulu Pungkut dikarenakan terkadang alat untuk membersihkan jalan ini tidak ada karena mungkin aksesnya sangat jauh ya. Karena daerah Ulu Pungkut ini adalah termasuk juga daerah yang ada di
ujung daripada Kabupaten Mandailing Natal. Jadi sangat agak sulit lah aksesnya. Oleh sebab itu kami berharap kepada Pemda untuk alat untuk membersihkan jalan, untuk standby karena cuaca di Ulu Pungkut ini sedang ekstrim. Seperti yang kita lihat ini kita harus jalan kaki dan air sudah berada di tengah jalan bercampur lagi dengan kerikil-kerikil. Ini seperti yang kita lihat ini sungai ini sudah pindah. Dahulunya ini sungai ini adalah sawah daripada masyarakat. Oleh sebab itu karena meluapnya sungai tersebut, pindah sungainya dan akhirnya sawah tersebut sekarang menjadi sungai. Nah, ini adalah di Kelurahan Huta Godang. Yang kita lihat ini adalah salah satu yang saya lihat kerusakan yang terparah di antara yang lain. Kebetulan di sini juga adalah lahan saya, lahan kebun saya, dan sebagian daripada tanam-tanamannya sudah hanyut dibawa oleh arus air. Karena seperti yang kita lihat banyak sekali kayu-kayu yang hanyut. Tetapi ada cerita di balik itu juga, karena banyak juga orang yang menemukan ikan. Ada yang dalam keadaan sudah mati tetapi masih bisa dikonsumsi, tapi ada juga sebagian yang masih hidup di desa-desa yang lain, sampai katanya ada yang setengah karung atau sekarung kecil gitu. Yang jelas orang ada yang mendapat keuntungan dari kejadian ini. Ini yang seperti yang kita lihat di depan ini adalah sebelumnya sawah padi, dan sekarang kita lihat ini di sini sekarang banyak kayu-kayu. Kita bisa lihat sangat menyedihkan saudara-saudara, karena ini adalah mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Tapi yang namanya musibah, ya kita akan menerima musibah tersebut dengan tabah. Semoga Allah akan mengganti semua berlipat ganda dari kejadian ini, dan menjadi ikhtibar juga bagi kita supaya kita lebih introspeksi diri bahwa cukuplah kita semua kejadian yang dibuat Tuhan menjadi pembelajaran bagi kita. Cukuplah satu musibah itu kita jadikan sebagai pembelajaran ketika kita juga orang-orang yang berpikir. Ini adalah di Kelurahan Huta Godang ya, seperti yang kita lihat di depan ini. Ini adalah di daerah Sampuran yang dijadikan tempat wisata, tetapi sudah porak-poranda, sudah rusak, jembatan sudah hanyut, semua sudah hancur seperti ini. Kita lihat. Jadi akses masyarakat untuk ke kebun ataupun ke ladang sudah terputus. Oleh sebab itu mungkin dia akan diadakan gotong royong untuk membuat jembatan bambu untuk jembatan sementara. Nah, di sini berita yang saya dengar, di sini ada hanyut satu buah sepeda motor yang telah hanyut karena terbawa arus air yang sangat deras, dan seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Jembatan sudah putus. Itu jembatannya sudah putus, tapi air berpindah arah yang mengakibatkan sulit untuk melewati jalan tersebut. Seperti yang kita lihat, ini kerusakan sangat luar biasa. Ini akan dibuat jembatan di sini, akan bergotong royong. Oleh sebab itu, kepada masyarakat yang prihatin terhadap keadaan ini, boleh nanti menyumbangkan dana untuk pembuatan jembatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, bagi anak-anak rantau, dan bagi semua
penonton yang sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan saksikan video berikutnya akan ada di YouTube juga, TikTok, dan jangan lupa di follow juga TikTok Zulfikar Mantoendang. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jangan lupa video gotong royong pembuatan jembatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.